Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di Dian TV Channel. Nah, yang baru bergabung, selamat bergabung. Boleh kalian support channel ini dengan klik like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat ya. Sedikit sharing saja dari saya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya akan nge-share tentang materi himpunan. Nah, apa saja sih materi himpunan yang saya jelaskan? Nah, yaitu definisinya, terus kemudian contoh himpunan dan bukan himpunan, ataupun cara penyajian himpunan. Gitu ya. Nah, dari sini kita diambil KD-nya yaitu memahami pengertian dan notasi himpunan serta penyajian ya. Gitu. Potensi dasar yang tadi. Oke, lanjut saja. Nah, di sini saya ambil contoh ya, ada beberapa warna yang saya simboliskan yaitu warna dari kumpulan. Kumpulan apa seperti ini? Adalah kumpulan warna lampu lintas. Tentunya ada merah, kuning, dan hijau, gitu ya. Kemudian ada lagi di sini ada hewan ayam, kemudian ada hewan burung, ada hewan angsa, dan ada hewan bebek. Nah, ini dapat dikatakan adalah kumpulan dari unggas. Jelas ya anggotanya ya. Nah, sekarang kita ambil 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan kumpulan apa sih? Yaitu kumpulan dari angka. Nah, berikutnya A, B, C, D, dan E. Kumpulan apa? Yaitu kumpulan dari huruf. Itu huruf abjad gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk bangun datar. Ini kumpulan apa? Kumpulan bangun segi 4. Kemudian di bawahnya ada di sini ada tabung, kubus, dan balok, yaitu kumpulan dari bangun ruang. Ya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya yang tadi saya sebutkan ada yang namanya kubus, balok, dan lain sebagainya. Jelas anggotanya yang tersebut adalah kumpulan bangun ruang ataupun yang lainnya. Himpunan adalah pengertian benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Dengan kata lain, bahwa yang namanya benda atau objek yang dimuat adalah suatu himpunan yang biasa disebut anggota himpunan atau biasa disebut juga adalah elemen, ya. Nah, apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Jelas, ya. Apa? Yaitu benar jawabannya ya. Kumpulan bunga merupakan suatu himpunan, jelas anggotanya ya. Kemudian kumpulan hewan di darat merupakan satu himpunan? Ya, jawabannya adalah benar. Ya, jadi jelas. Ya, namanya himpunan itu anggotanya jelas. Ya, bisa disebutkan siapakah anggota himpunan. Lanjut, kumpulan perempuan cantik merupakan satu himpunan? Jelas, ini namanya bukan himpunan. Karena apa? Karena tidak jelas, tidak dapat didefinisikan dengan jelas cantiknya seperti apa. Dan ini bukan merupakan himpunan. Apalagi sih contoh yang bukan himpunan? Contoh ya, misalkan saya contohkan gini. Kumpulan makanan yang lezat. Lezat menurut saya, misalkan menurut saya Dian, menurut saya adalah nasi goreng. Nah, belum tentu menurut orang yang lezat itu nasi goreng. Bisa jadi pilihannya adalah kepada mie goreng. Jadi jawabannya opininya berbeda-beda. Ya. Jadi syarat suatu himpunan adalah batasan yang jelas untuk anggotanya. Nah, sekarang coba sebutkan himpunan barang di kelasmu yang diawali dengan huruf S. Coba apa saja yang dari S? Boleh disebutkan salah satunya apa? Nah, ya bisa disebutkan sendiri-sendiri ya. S itu apa? Sebutkan satu kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Bisa kumpulan lukisan yang indah, kumpulan apalagi tadi ya, perempuan cantik, pria ganteng, makanan lezat, minuman lezat itu ya. Jadi tidak jelas anggotanya atau bisa dikatakan tidak terbatas anggotanya ya. Dan berbeda-beda. Metode untuk menyajikan himpunan ada yang dengan kata-kata, yaitu dengan kata-kata dengan apa? Nah, saya ambil langkah seperti ini, bahwa cara penulisan himpunan itu selalu diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf besar. Ini salah satu contoh penyajian himpunan dengan kata-kata. Bilangan prima kurang dari 10. Ya. Kemudian yang B, kapital juga faktor dari 12. Dan cara penulisan himpunan selalu diawali dengan huruf kapital, kemudian pembatasnya selalu diawali dengan
kurung kurawal, tanda kurung kurawal, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Dan gimana cara penyajian yang kedua? Cara penyajian kedua yaitu dengan metode notasi. Nah, untuk notasi yang tadi contohnya seperti sama, cuman cara penulisannya juga berbeda. Yaitu yang pertama kapital ya, X di mana X adalah bilangan prima kurang dari 10 ya. Kemudian B, X di mana X faktor dari 12. Kalau diterjemahkan sama anggotanya, cuman cara penulisannya jadi berbeda. Jadi penyajiannya bisa dengan kata-kata, notasi, dan juga dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, nih huruf kapital C atau biasa disebut dengan himpunan C ya, himpunan C. C. Tuh. Nah, metode mendaftar anggotanya. Itu apa saja? Himpunan A 2, 3, 5, 7. Kalau tadi dikatakan dengan kata-kata, himpunan bilangan prima kurang dari 10 misal. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya. Himpunan C 1, 3, 5, 7, 9. Ini kalau diterjemahkan dengan mendaftarkan anggotanya. Kalau tadi kan dengan cara notasi ataupun dengan kata-kata atau deskripsi. Nah, dengan kata lain yang namanya notasi himpunan, himpunan dinyatakan dengan huruf besar, dinyatakan dengan simbol. Simbolnya itu apa? Buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Tapi penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja, jadi tidak boleh double. Untuk menyatakan suatu himpunan dilambangkan dengan huruf elemen ini ya. Ini elemennya. Kemudian dilambangkan juga kalau bukan anggota himpunan berarti elemennya dicoret atau boleh dengan E kecil ya. Kita lihat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata. Di sini kan ada beberapa himpunan. Tapi pertanyaan dari himpunan A itu himpunan alat yang berawal huruf P. Tentukan anggota himpunan. Nah, ini S-nya adalah semestanya ya. Semesta itu mewakili kumpulan benda yang ada di sekitarnya atau sejenis. Nah, di sini yang dicari adalah berawal dari huruf P. Nah, kalau kita lihat dari kasat mata di sini ada pulpen dan pensil. Yang lainnya kan buku ataupun lainnya tidak bukan dari huruf P. Jadi terjatuh pada pensil dan pulpen tadi ya. Nah, dari kumpulan hewan di bawah ini manakah nih yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Kumpulan hewan melata, kemudian kumpulan hewan herbivora, kumpulan hewan langka, kumpulan hewan yang hidup di air, dan kumpulan hewan berkaki 3, kemudian kumpulan hewan bermata 1. Kalau tidak jelas anggotanya dan tidak ada batasan untuk menyebutkan anggotanya, maka itu dapat dikatakan bukan himpunan. Nah, berarti dengan kesimpulannya yang bukan himpunan adalah kumpulan hewan langka dan kumpulan hewan berkaki 3. Adapun kumpulan hewan bermata 1. Itu ya. Nah, menyatakan notasi himpunan, kalau misalkan nih diketahui himpunan K, tadi seperti saya bilang bahwa yang namanya bentuk himpunan itu selalu diawali dengan huruf kapital dan untuk menyatakannya ada buku kurung kurawal ya. Nah, dari beberapa pilihan di sini, manakah yang termasuk bilangan asli kuadrat yang kurang dari 60? Nah, jatuh pada poin yang C ya. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Nah, gimana pembahasannya? Kita lihat nih. Contohnya di slide berikutnya. Kenapa kita jawab C? Kalau himpunan K itu bilangan asli kuadrat kurang dari 60. Berarti kalau kita kuadratkan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, sampai dengan 7 kuadrat 49 nih. Nah, 49. Maka dapat diambil kesimpulan kalau kita ambil 8 kuadrat itu sudah sampai 64. Jadi sampai 7 kuadrat saja atau sampai 49. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu saja ya. Dan dapat diambil kesimpulan rangkuman saya ambil. Jadi gini, ya namanya himpunan itu kumpulan benda objek yang dapat didefinisikan dengan jelas anggotanya dan anggotanya terbatas. Cara penulisannya selalu diawali dengan huruf kapital dan anggota himpunannya atau cara mendaftarkan anggotanya atau penyajian himpunannya selalu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung
berawal. Itu saja pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan di Zoom Meet untuk pertemuan yang lain. Kalian boleh support channel ini dan syukron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.